Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini video yang keempat tentang tutorial bahasa Inggris untuk pemula. Kita mulai dari nol. Sebenarnya tidak dari nol banget. Oke, karena saya mulainya langsung ke kalimat. Oke, jadi kalau video sebelumnya itu kita belajar dari membaca. Jadi dengan membaca itu kita latihan mengucapkan pronunciation. Kita juga latihan bicara di sana karena membaca nyaring ya, bukan baca dalam hati. Biar lidah itu terbiasa. Di teks itu juga kita bisa latihan grammarnya. Kemudian di teks itu juga kita menambah kosakata. Nah, kali ini coba dari dialog ya, conversation. Ini saya punya buku. Ya, bisa dilihat ini. Jadi judulnya Easy English Conversation at School, lancar bicara bahasa Inggris di sekolah. Oke, ya orang Indonesia kayaknya yang menulis buku ini. Gak masalah lah, kita bisa menggunakannya untuk pemula ya, latihan. Meskipun bukunya bukan dari Eropa sana atau dari Amerika. Oke, banyak ungkapannya di sini. Kalau kita buka bab-babnya, sudah dengan terjemahannya di sini. Ada sapaan, ada menanyakan kabar, ada ucapan perpisahan, perkenalan diri. Tapi saya tidak, untuk kali ini di video ini saya tidak akan menjelaskan tentang sapaan, menanyakan kabar. Ini terlalu pendek. Ungkapan-ungkapan seperti ini sebenarnya tidak perlu terlalu difokuskan karena dengan sendirinya kita akan tahu nantinya. Jadi saya akan menjelaskan langsung aja ke yang lebih panjang. Menanyakan nama orang ini gampang, cuma tinggal what's your name gitu aja. Coba ke menanyakan tempat umum di luar sekolah. Sepertinya ini lebih panjang kalimat-kalimatnya. Jadi banyak percakapannya di halaman 58. Oke, coba yang ini. School conversation. Percakapan di sekolah. Oke, ini percakapannya. Namanya Raken dan Riza. Kayaknya ini nama Indonesia, bukan nama orang Eropa. Oke, saya baca dulu sambil saya jelaskan nanti grammarnya. Jadi grammar-grammar seperti ini akan dengan terbiasa kalau kita sering praktek. Jadi tidak perlu mengingat-ingat atau menghafal-hafal rumusnya. Oke, yang penting paham saja. Sambil dicatat kalau ada pemahaman baru, kalau ada kata-kata baru juga sambil dicatat seperti itu. Nanti sekali dilihat setiap hari. Oke, can you tell me how to get to the bookshop? Ini judul dialognya. Oke, si Raken dulu. Excuse me, can you tell me how to get to the bookshop from here? Kata Risa, certainly. Go straight on and then turn right. Go along the street for about 100 meters. The bookshop is on your right next to the bank. Thanks, no problem. Oke, sangat singkat ya. Jadi, can you? Can ini modal ya. Jadi ada berapa kata yang tergolong modal. Can, will, ada would, ada should, ada must, dan semacamnya. Nanti saya jelaskan di video tersendiri. Jadi kalau bertanya, kalau kata-kata model ini langsung letakkan di depan. Seperti bisakah, akankah, maka kita bilangnya can you, bisakah kamu. Can you tell me, bisakah kamu tell me, menceritakan kepada saya atau mengatakan kepada saya. Jadi di bahasa Indonesia itu kan katakan pada saya, ada kata pada. Di bahasa Inggris nggak perlu, tell me gitu aja. How to, ini sudah menjadi bahasa Indonesia kayaknya. Orang Indonesia sudah sering bilang how to. Bagaimana untuk sampai itu bahasa Inggrisnya arrive. Tapi bisa juga menggunakan how to get. Bagaimana untuk sampai. How to get there. Bagaimana untuk ke sana. Bagaimana untuk sampai ke sana. How to get there. Nah, kalau di sini how to get to the bookshop. Bagaimana untuk sampai ke toko buku. Bookshop atau bookstore juga, bookshop atau bookstore. Oke.
Kemudian kata silakan, excuse me, ini ungkapan permisi begitu, excuse me. Can you tell me how to get to the bookshop from here? From here, dari sini. Susunan kalimatnya sama ya dengan bahasa Indonesia. Can you, bisakah kamu, tell me, mengatakan pada saya, how, bagaimana, to get, untuk sampai, ke, to, bookshop, toko buku. Kalau bookshopnya terbalik ya, karena memang di bahasa Inggris kata sifat itu di depannya kata benda. Kalau bahasa Indonesia kan tidak, shop book begitu kan, toko buku. Jadi posisinya terbalik kalau di bahasa Inggris. Kemudian from, dari, here, sini. Oke, sama dengan bahasa Indonesia sunanya. Kemudian si Riza, certainly, tentu. Go straight. Go straight aja sudah boleh sebenarnya. Go straight. Lurus. Go itu pergi, straight ini lurus. Lurus. Go straight on, terus lurus, bisa begitu. Go on itu terus lurus, go straight on. And then, dan kemudian, turn right, belok kanan. Turn itu belok, right itu kanan. Certainly, tentunya, go straight on, lurus. And then, turn right, go along, terus, the street, terus mengikuti jalan tersebut selama kurang lebih atau sekitar 100 meter, 100 meter. The bookshop is, ada kata is di sini, ini gak ada artinya ya, jadi ini kalimat nominal. Seperti bilang he is here, dia di sini. Tempat, di sini juga tempat, di sebelah kananmu. The bookshop is on your right. It is on your right, bisa begitu. Di video sebelumnya saya jelaskan his, it ya, pakai is. The bookshop is on your right, di sebelah kananmu. Ini tempat. Oke. Kemudian si Rakan bilang thanks. Thanks, terima kasih. Riza, no problem. No problem itu gak masalah sebenarnya. Cuma memang bisa digunakan untuk menjawab kata terima kasih. Jadi kata terima kasih itu jawabannya kan kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama atau terima kasih kembali, ada begitu kan. Nah di bahasa Inggris tuh bisa bilang no problem, bisa don't mention it, jangan sebutkan itu ya kalau diartikan berkata. Tapi maksudnya terima kasih kembali atau you're welcome ya yang umum. Oke, itu dialog 1. Kalau dialog yang kedua di sini ada Danis, ada Ros. Oke, can I go there by bus? Bisakah saya pergi ke sana by bus, naik bis. By bus, naik bis. Kalau naik motor by motorcycle. Oke. Danis sekarang saya baca dulu bahasa Inggrisnya. Hey Rose, do you know where SMA 2 is? It's in Jalan Kembang. Is it far from here? Yes, it is. Can I go there by bus? Yes, you can. You can also go there by taxi. Thank you. You are welcome. Oke. Hey itu sapaan ya, hey Rose. Do you know? Apakah kamu tahu? Do itu apakah kamu? Do itu apakah ya, seperti di video yang sebelumnya saya jelaskan. Do you know? Apakah kamu tahu? Know itu tahu. Jadi karena know ini kata kerja, maka kata apakahnya menggunakan do. Do you know where? Di mana SMA 2? Kalau kita bertanya, kita bilangnya where is SMA 2? SMA 2. Where is SMA 2? Tapi karena di sini menjadi pernyataan, maka is-nya itu pindah ke belakang. Saya tahu di mana SMA 2 misalkan mau bilang begitu. I know where SMA 2 is. Begitu. To be-nya pindah ke belakang. Kemudian di sini Rose bilang it is in Jalan Kembang. Itu di Jalan Kembang. Oke. Ini juga ya kalimat nominal, maka it is in Jalan Kembang itu tempat. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. It is. Kemudian Danis, is it far from here? Nah, karena menanyakan tempat, maka kata apakahnya menggunakan is. Beda dengan yang pertama, do you know? Is it far? Apakah itu jauh?
From here, dari sini. Yes, it is. Nah, kalau pertanyaannya itu is it, jawabannya yes, it is. Kalau no, no, it isn't. Kalau pertanyaannya do you know, kalau tahu yes I do. Kalau tidak tahu no I don't. Begitu. Kemudian Danis bilang, can I go there by bus? Bisakah saya pergi ke sana naik bis? Kata Ros, yes you can. Can I go? Yes you can. Ya, kamu bisa. You can also go there. Kamu bisa juga pergi ke sana by taxi, naik taksi. Thank you, terima kasih. You're welcome, sama-sama. Oke, itu dulu ya untuk kali ini. Jadi ini dialog ya. Jadi sering-sering aja latihan dialog-dialog seperti ini. Jadi bahasa Inggris itu kan indera kita harus latihan ya. Jadi lidah harus latihan, telinga harus latihan, mata juga harus latihan, menulis juga, tangan juga harus latihan. Jadi seperti ini, latih saja mengucapkan kata-kata ini, dialog seperti ini, atau bacaan teks seperti video sebelumnya. Nah, di sini saya bantu menjelaskan grammarnya dan juga artinya ya. Jadi sedikit demi sedikit nanti akan menjadi terbiasa, akan menjadi ingat banyak kata. Grammarnya pun, struktur grammar itu nanti lidah kita yang akan menjadi terbiasa. Meskipun kita lupa konsepnya, nggak masalah nanti. Kita akan mengucapkan secara benar karena sudah terbiasa. Oke, itu video kali ini. Jadi tunggu video berikutnya. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.